go! Baik lagi bareng gue Jerry di channel MMTV. Oke, guys, kali ini gue mau sharing aja. Sharing strategi dulu nih. Strategi pada saat wawancara, gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa wawancara itu sekarang mereka nggak mewajibkan untuk bahasa Inggris, benar ya? Dan kalau memang kalian belum tahu, ya ini gue kasih tahu juga sekaligus gitu ya, bahwa wawancara itu tidak mewajibkan bahasa Inggris lagi sekarang gitu ya. Bisa bahasa Indonesia guys. Ya, jadi kalau misalnya nanti counternya ada buka 4 gitu ya, buka counternya interview visa ada 4, biasanya tuh 2 Indonesia, 2 Amerika gitu ya. 2 Amerika, 2 bahasa Inggris gitu ya. Jadi yang 2 bisa bahasa Indonesia, yang 2 bisa bahasa Inggris doang gitu ya. Itu kalau 4, atau mungkin 3 bahasa Inggris, 1 bahasa Indonesia, kayak gitu guys. Nah, sekarang kalau saya jadi kalian, ini soalnya sering banyak di YouTube ya. Ya, ini sih balik lagi pada orangnya gitu ya. Kembali lagi, interview itu ada juga faktor luck, faktor keberuntungan. Keberuntungan itu apa ya? Kurang-kurang data kita atau bagaimana kita jawabnya asal-asalan nih, dalam tanda kutip kurang-kurang sedikit, gagu-gagu dikit, itu gagap sedikit, tapi bisa lolos gitu ya. Itu luck dong, keberuntungan kan. Nah tapi kan kita nggak mungkin ngarepin keberuntungan terus dong. Itu Anda sangat bodoh kalau Anda mengharapkan keberuntungan gitu ya. Jadi bersiaplah pada saat ujian, kita harus persiapkan diri, bukan persiapkan supaya dapat keberuntungan gitu guys ya. Makanya kalian harus persiapkan diri kalian. Nah, banyak di YouTube ngomong, wah kalau ini interviewnya pakai bahasa Inggris aja, gampang kok, gini, gampang lewat. Terus ada yang ngomong, interview pakai bahasa Indonesia aja, gampang kok, gini. Terus yang mana yang gampang? Ya dua-duanya ada positif dan ada negatifnya. Nah ini sekarang gue bedah berdasarkan pengalaman yang gue udah jalani gitu ya. Kalau gue jadi kalian di interview di US Embassy gitu ya, ada 2 pilihan, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Saya seorang Jerry pasti akan memilih yang pakai bahasa Indonesia. Mau dibilang di YouTube, waduh pakai bahasa Inggris gini, gua akan tetap pilih bahasa Indonesia. Kenapa guys? Pertama, walaupun sehebat apapun bahasa Inggris saya belum pernah memakai bahasa Inggris saya dalam keadaan tertekan. Ingat itu. Ingat ya guys. Saya belum pernah memakai bahasa Inggris saya dalam keadaan tertekan. Oke? Paham ya guys ya? Ya kecuali kalau saya udah pernah pakai bahasa Inggris saya dalam keadaan tertekan. Itu mungkin saya akan, it's fine. Kenapa saya bilang dalam keadaan tertekan? Karena pada saat kita interview, kan suasananya dalam tanda kutip nervous ya, gugup ya. Nah, itu saya nggak berani. Saya pasti nggak mau menggunakan bahasa Inggris. Saya pakai bahasa Indonesia. Yang kedua, oke, gue bisa bahasa Inggris. Tapi di dalam terms and condition, di dalam satu hal itu, ada bahasa-bahasa yang sulit untuk diekspresikan dalam bahasa Inggris. Makanya gue nggak memilih bahasa Inggris kalau interview. Oke, kalau ngomong sehari-hari mah belepotan, grammar nggak masalah. Tapi kalau di sana kita yang stres ya kan, palu, hammer, palu dijepit ketek, palu jepit ketek apa, nah stres kan. Vocabulary kita agak lebih kurang gitu ya, makanya bahaya ini. Yang kedua, dan yang ketiga apalagi ya kan gitu kan, tadi faktor kita pakai bahasa Inggris dalam keadaan tertekan. Kedua, ada bahasa-bahasa tertentu yang sulit di di situasi itu gitu kan. Dan yang ketiga gitu ya, belum tentu kamu ngomongnya selancar pada saat menggunakan bahasa Indonesia. Saya sekarang pakai bahasa Indonesia ngomong,
Coba kalau tiba-tiba saya pakai bahasa Inggris ngomong ke depan kalian, belum tentu selancar ini guys. Paham ya guys? Ngerti gak sih? Karena 3 hal inilah saya selalu menganjurkan kepada kalian semua, pakailah bahasa Indonesia pada saat interview US Embassy. Karena kamu akan mendapatkan 3 keuntungan pakai bahasa Indonesia. Yang pertama, itu bahasa ibu, kamu pasti akan lancar ngomongnya. Segugup-gugupnya kamu bisa memproduksi kata-kata. Oke, lancar. Kedua, kamu nggak bingung mau ngeluarin kata-kata apa, kan gitu kan? Kayak misalnya tadi, palu dijepit ketek. Pakai bahasa Inggris susah mikir dulu. Lah kalau bahasa Inggris ya udah palu dijepit ketek kan gitu, selesai. Ya kan? Yang akan kesulitan malah yang interview kita, ngerti, sulitan memahami kan gitu kan? Ngerti kan? Nah iya, dan yang ketiga, mau dalam keadaan tertekan pun gue bisa pakai bahasa Indonesia gue dengan baik dan benar kan gitu. Halo, itu guys, makanya kalau banyak orang ngomong, bang, katanya orang bagusan pakai bahasa Inggris bang. Bukan menurut orang guys, bukan menurut orang, tapi kembalikanlah kepada diri kamu sendiri. Kamu cocoknya menggunakan apa dengan kemampuan yang kamu punya. Ya, kalau kamu guru bahasa Inggris ya, dan tahu keadaan tadi ya, menggunakan bahasa Inggris dalam keadaan tertekan, kamu udah sering menggunakan bahasa Inggris dengan grammar dengan vocabulary yang asing, kamu sering, dan juga menggunakan bahasa Inggris dengan lancar, it's okay, kamu jalanin. Tapi kalau bahasa Inggris lo cuman sehari-hari doang pakai bahasa Inggris ya kan, nggak pernah digunakan dalam keadaan tertekan, misalnya pidato di depan orang kan itu kan keadaan tertekan ya, nggak pernah cuma ngobrol sehari-hari aja sama temen terus lu gaya-gayaan gue mau pakai bahasa Inggris, silakan Anda nikmati, kamu pasti akan misunderstanding sama yang interview kamu. Itu makanya saya selalu bilang, bahasa back to you guys, not back to me, tapi selalu akan saya sarankan, karena saya cukup melihat wajahnya, ini seperti wajahnya tidak pernah ya berpidato dengan bahasa Inggris di depan orang. Langsung saya bilang, pakailah bahasa Indonesia. Jadi paham ya guys, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, it doesn't matter, nggak masalah. Yang masalah, kamu punya pengalaman cukup atau perbekalan yang cukup nggak dengan bahasa Inggris? Kalau punya, silakan. Kalau nggak punya, pakailah bahasa Indonesia. Jangan cobain dirimu sendiri. Oke, itu aja guys. Satu lagi tips and trick untuk di Embassy. Like, subscribe, dan di-share jika kamu suka. Kalau nggak suka, ya udah kita ngobrol-ngobrol dan kasih masukan ya. Gitu ya guys ya. Bersama saya Jerry. Tunggu saya di konten-konten berikutnya. Bye-bye.